Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita patut mengucap syukur jikalau hari ini kita boleh dipertemukan kembali dalam peribadahan di minggu terakhir bulan April tahun 2021. Mari bersama kita menyembah Dia, masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Kita pujikan Bapa-Ku yang baik. Hingga
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah raya Minggu pagi ini mari kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datangnya dari Allah pencipta langit bumi beserta dengan segala isinya. Anugerah damai sejahtera dan cinta kasih dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas ibadah kita, juga atas hidup Bapak, Ibu, saudara-saudari. Amin. Pembimbing ibadah dari surat 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 5 berkata demikian. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang beriman, kita selalu percaya bahwa setiap hari mujizat Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Amin. Kini kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita persiapkan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita pujikan mujizat setiap hari. Kita menyembah Dia, kita percaya bahwa mujizat ada nyata setiap hari. Ada berubah
Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita satukan hati datang menghadap hadirat Tuhan, menaikkan doa-doa kita. Kita berdoa. Kami menengadakan hati dan jiwa kami Tuhan saat ini hanya memandang kepada wajah Engkau Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, yang selalu menyertai kami, sehingga hidup kami penuh dengan anugerah dari Tuhan. Dari hari ke hari kami dapat melalui dengan baik. Sehingga kalau kami ada sebagaimana kami sehat dalam keadaan baik saat ini, itu semua kami percaya karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami sungguh percaya dan hanya menjadikan Engkau satu-satunya sumber pertolongan dan jawaban atas setiap pergumulan kami. Dalam kesempatan beribadah pada pagi hari ini Tuhan, kami satu hati datang kepada Tuhan untuk menaikkan permohonan kami. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat kami, jemaat GKMI Pati dimanapun mereka berada. Kami mohon kiranya semuanya selalu dalam perlindungan Tuhan. Dalam setiap persoalan, permasalahan dan pergumulan hidup masing-masing jemaat-Mu, hamba mohon kiranya Tuhan melawat jemaat-jemaat kami ini. Tuhan mengangkat segala beban hidup mereka. Dan Tuhan senantiasa memberi keteguhan iman untuk mereka dapat menghadapi satu persatu rupa-rupa persoalan hidup. Sehingga mereka juga boleh diberikan jalan keluar yang berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mendoakan untuk jemaat-jemaat kami yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, mereka yang terbaring oleh karena sakit. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan melawat jemaat-jemaat kami. Biarlah tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan kuasa kesembuhan menjamah bagian-bagian tubuh mereka yang lemah, yang sakit, sehingga tubuh yang lemah boleh dikuatkan, sakit penyakit boleh disembuhkan, sehingga mereka boleh sehat kembali dan hati penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh aktivitas kami di masa pandemi ini, di mana kami harus tetap bertemu dengan banyak orang, melakukan pekerjaan kami, menjalani usaha dan kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberikan kekuatan yang ekstra bagi tubuh kami, sehingga kami tidak terpapar oleh virus COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah kami untuk mengatasi pandemi ini. Tuhan kiranya memberkati, terutama untuk proses vaksinasi yang masih terus berlangsung. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong agar tersedia vaksin yang cukup untuk seluruh masyarakat kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk berbagai kebijakan-kebijakan yang tengah diambil oleh pemerintah kami terkait dengan libur Lebaran ini. Biarlah Tuhan menolong agar seluruh masyarakat Indonesia boleh menerima Tuhan setiap ketetapan, setiap kebijakan demi kebaikan seluruh masyarakat Indonesia ini. Kami mendoakan Tuhan untuk berbagai wilayah di Indonesia, berbagai provinsi, kabupaten dan kota, bahkan desa dan pelosok-pelosok, agar dihindarkan dari meningkatnya virus COVID-19 Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk pemerintahan Kabupaten Pati. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati dan semua pejabat yang ada di Kabupaten Pati. Mereka yang berwenang menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Pati ini, biarlah mereka diberikan hikmat, diberikan roh takut akan Tuhan, sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang diambil boleh dapat menyejahterakan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Pati. Bapa di sorga, kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pelayanan kami sebagai gereja, sebagai GKMI Pati. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami
setiap komponen yang ada di dalam gereja kami, mulai dari seluruh jemaat, para aktivis gereja, pengurus-pengurus komisi, dan juga majelis gereja, agar kami semua diberikan kesatuan hati, agar diberikan persekutuan yang indah, untuk kami dapat mengabdikan diri kami, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga untuk pertumbuhan dan kemajuan gereja kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ini seru doa dan permohonan kami. Jika ada hal-hal yang belum dapat hamba ungkapkan, tetapi menjadi doa dan pergumulan jemaat-jemaat kami Tuhan, mari Engkau melihat jauh ke dalam hati mereka. Tuhan sendiri yang akan mendengarkan dan mengabulkan yang terbaik bagi jemaat-Mu, menurut kehendak dan pemandangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan mengatakan, "Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Dan setiap waktu kita memerlukan firman Tuhan agar menjauhkan kita dari kesesatan. Kini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari sekali lagi kita persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan pujikan bersama, "Ku perlu firman-Mu." Firman-Mu
Kini tiba bagi kita Bapak Ibu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sekali lagi satukan hati dan tundukkan kepala kita untuk memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Waktu untuk kami mendengarkan sabda firman Tuhan ini sepenuhnya kami serahkan dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari surat 1 Timotius 4 ayat 12 sampai ayat 16 yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 sampai ayat 16. Jika sudah ketemu, Bapak Ibu dan saudara-saudari dapat menyimak Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan demikian sabda firman Tuhan. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada catatan yang menarik dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang merilis hasil survei yang menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia itu mengalami satu peningkatan yang sangat tajam. Ada kenaikan sekitar 25,5 juta pengguna ya, dari tahun 2019 dan sekarang ini menjadi 196,7 juta jiwa. Kalau di persentase 196,7 jiwa itu adalah 73,7%. 73,7% dari sekitar 270 juta penduduk Indonesia. Nah, peningkatan ini Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan bukan hanya mencakup penetrasi dan kualitas service, tetapi juga mencakup coverage-nya. Ya, mencakup penggunanya, mulai dari range usia sampai dengan berbagai sektor penggunanya. Kalau tadinya Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, pengguna internet itu paling banyak itu usia remaja sampai usia 50-an tahun. Maka saat ini bahkan sejak usia SD, bahkan sudah sejak usia PAUD itu menjadi pengguna aktif internet. Oleh karena ada pembelajaran dari rumah. Kalau tadinya Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, penggunaan yang paling menonjol itu adalah pada media sosial. Jadi orang menggunakan internet itu untuk keperluan bermedsos. Tetapi sekarang dalam masa pandemi ini terjadi satu pergeseran yang paling menonjol, yang signifikan, yaitu ke bidang pendidikan. Ke bidang dunia usaha, ekonomi bisnis, online shop, dan bahkan keagamaan. Nah, semua sektor ini mengemuka
Ya, mulai dari belajar dari rumah, rapat dari rumah, ya, melakukan pertemuan bisnis, perbankan, ya, jual beli secara online, bahkan juga peribadahan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, semua perubahan ini menunjukkan atau menandai bahwa yang namanya transformasi digital itu semakin signifikan di dalam masyarakat kita, di dalam masyarakat Indonesia. Yang namanya teknologi informasi digital itu sekarang ini bukan hanya sekedar kebutuhan, tetapi sudah menjadi sentral, Bapak Ibu dan saudara-saudari, sudah menjadi pusat dari kehidupan kita. Kehidupan kita ini menjadi sangat terkait dan sangat tergantung pada yang namanya dunia informasi digital. Ya, karena kita semua sangat mengandalkan yang namanya internet, yang seakan-akan atau seolah menjadi pintu dari suatu dunia tanpa batas. Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita berada di dunia yang nyata, tetapi kita ini sebenarnya hidup dalam dunia maya yang tanpa batas. Nah, tentu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, hal ini ya berpengaruh secara positif. Karena dengan demikian ya ada kemudahan, kemudian ada perkembangan, ada eksplorasi dan kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Tetapi Bapak Ibu, di sisi lain ini juga sebenarnya menyimpan sesuatu kekhawatiran yang sangat besar. Karena apa? Karena sifat tanpa batas dari dunia digital ini, Bapak Ibu. Ya, bagaimanapun dunia digital ini mengandung paradoks yang tidak bisa kita hindarkan. Memberi kemudahan, ya, memberi kemudahan dari berbagai kepentingan ekonomi bisnis, tetapi juga menyuburkan tindak penipuan dan kejahatan. Di satu sisi meluaskan ilmu pengetahuan, tetapi di sisi yang lain juga menyajikan konten-konten sampah. Banyak sekali kita jumpai. Bahkan konten-konten yang meracuni pikiran kita, yang meracuni kehidupan kita. Di satu sisi Bapak Ibu, kemajuan ini memberikan kebebasan untuk berekspresi, baik itu melalui foto-foto, melalui video, melalui vlog, tetapi juga membuka peluang maraknya ekspresi negatif. Perhatikan yang ada ya di sekitar kita. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, yang namanya ekspresi kekerasan begitu vulgar. Ya. Rasisme. Ya. Kita melihat bagaimana kata-kata yang tajam, kata-kata yang kasar, sindiran-sindiran yang begitu vulgar. Bahkan yang namanya cyberbullying ini juga terjadi. Nah, di satu sisi ada efisien waktu, tetapi di sisi yang lain Bapak Ibu juga terjadi pemborosan waktu yang luar biasa. Terjadi pemborosan waktu yang luar biasa karena apa? Karena muncul sindrom kecanduan gadget. Semua kita bahkan menghabiskan waktu begitu banyak. Ya, bukan hanya anak-anak remaja Bapak Ibu, tetapi ini sudah merambah kepada tingkatan usia semuanya. Mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua, lansia. Nah, paradok inilah Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang kemudian mendorong kita. Kita ini adalah pengguna aktif. Ya, tetapi kita juga sekaligus pengikut Kristus yang harus kritis Bapak Ibu. Menyikapi berbagai kemajuan ini. Kita harus kritis, kita harus betul-betul berhikmat. Bahkan sikap kritis dan berhikmat itu sendiri sangat krusial. Sangat penting bagi kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus yang terus-menerus diperhadapkan dengan yang namanya tantangan zaman, tantangan pemikiran, tantangan filosofis, tantangan cara hidup. Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, jangan salah. Yang namanya perubahan zaman itu sebenarnya bukan masalah. Yang namanya transformasi digital itu bukan masalah. Ya.
Yang namanya perubahan zaman itu adalah keniscayaan. Yang namanya kemajuan dalam bidang transformasi digital itu adalah satu kebutuhan. Tetapi Bapak Ibu, dampak negatif dari semuanya itulah yang harus betul-betul kita perhatikan. Dampak negatif yang menyertai kemajuan-kemajuan itulah yang perlu kita kritisi. Karena keyakinan iman kita ini sungguh ditantang Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan paham-paham, dengan ajaran-ajaran yang bertebaran di sana. Dan sebagaimana firman Tuhan Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, bahkan sejak Injil mula-mula diberitakan, hal ini ada, hal ini dirasakan, hal ini terjadi. Ya, yang namanya pemikiran-pemikiran, ajaran-ajaran, yang namanya gaya hidup, itu selalu harus dikritisi. Dalam surat 2 Petrus Bapak Ibu, 2 Petrus 2 ayat 1, di sana disebutkan ada pengajaran-pengajaran sesat yang dibawa oleh nabi-nabi palsu. Juga dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 5 misalnya, Kolose 3 ayat 5 dan seterusnya, itu menyebutkan ada gaya hidup di sana. Gaya hidup yang bertentangan dengan kebenaran, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan secara khusus ya, yang kita baca tadi dalam surat 1 Timotius pasalnya yang keempat. Sebenarnya 1 Timotius pasal 4 itu menyatakan tentang pengajaran-pengajaran yang sesat, yang pada waktu itu memberikan pengaruh yang sangat buruk di dalam kehidupan jemaat. Nah, dalam latar belakang seperti itulah Timotius mendapatkan pesan dari Paulus. Latar belakang dan situasi seperti itulah yang melingkupi pelayanan Timotius pada waktu itu. Dan oleh karena itu Rasul Paulus mendorong Timotius supaya Timotius tetap berpegang pada ajaran Kristus. Itulah satu-satunya yang disebut dengan ajaran kebenaran. Ajaran Kristus itu adalah ajaran kebenaran. Dan oleh karena itu Paulus mengatakan, beritakan itu, ajarkan itu kepada jemaat-jemaatmu yang saat ini tengah diperhadapkan oleh situasi seperti itu. Paulus diminta untuk dapat mengajarkan semuanya itu. Ayat 13 bahkan Paulus menambahkan, bertekun dalam membaca kitab suci, dalam membangun, dalam mengajar. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu. Timotius juga diminta untuk menjadi role model. Menjadi role model dalam hal apa? Dalam hal tentang bagaimana hidup yang berkenan. Hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang disebut dalam ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuan itu nyata kepada semua orang. Jadi dia diminta untuk menjadi role model. Nah Bapak Ibu dan Saudara kasih perhatikan. Catatan-catatan ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya firman Tuhan itu, kebenaran Tuhan itu menjadi dasar kekritisan kita. Menjadi dasar dari pertimbangan kita. Menjadi sumber hikmat bagi kita dalam kita menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk transformasi digital yang saat ini ada di sekitar kita. Sikap anti perubahan adalah pilihan yang salah Bapak Ibu. Tetapi kalau kita menelan begitu saja, mentah-mentah segala sesuatu kita telan tanpa sikap kritis terhadap itu, maka ini jelas sangat salah. Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, apapun yang kita tonton, itu harus diproses dengan hati-hati. Kita harus mencermati dengan sungguh-sungguh, menyaring, memilah, sehingga apa? Sehingga kita dapat memasuki dunia digital ini, transformasi digital ini dengan efektif dan positif. Nah, terutama anak-anak kita, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus.
Ya. Anak-anak kita yang masuk dalam dunia digital di usia yang sangat dini, ya, sangat dini. Ini sangat penting bagi kita, orang tua, untuk melakukan pendampingan. Facebook sudah lama mereka tinggalkan, Bapak Ibu. Yang main Facebook itu sekarang adalah orang-orang yang usia 50-an ke atas. Ibu-ibu, bapak-bapak yang usia 50 tahun ke atas masih main Facebook. Tetapi generasi 90-an, generasi 2000-an itu sudah beralih ke Instagram. Ya, yang lebih bisa mengekspos penampilan, citra, gaya hidup, ya, dan lain sebagainya. Nah, tetapi generasi baru, Bapak Ibu, generasi yang paling baru, ya, mereka cenderung kepada apa yang namanya TikTok. Ya. Jadi ini generasi TikTok sekarang ini, Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah platform, ya, media sosial tahun 2016 lahirnya yang berasal dari Cina. Dan ini begitu booming saat ini, Bapak Ibu. Ya, anak-anak, ya, mulai dari usia yang sangat dini, PAUD, TK pun menjadi pengguna fanatik TikTok. Ya, karena asik main TikTok, ya. Dapat membagi-bagikan video-video dalam durasi yang singkat, durasi 30 detikan, didukung dengan musik-musik, filter-filter yang lucu dan menarik. Nah, tentu banjir video TikTok ini tidak bisa kita bendung, Bapak Ibu. Tidak bisa kita bendung, ya, mulai dari sekedar joget-joget lucu-lucuan, ya, sampai, perhatikan Bapak Ibu, berbagai macam ragam porno aksi. Ya, begitu vulgar. Ya, begitu vulgar di sana. Ya, merambah ruangan keluarga kita. Ya, singkatnya durasi dalam TikTok itu juga mengundang keasikan bagi kita. Sehingga tidak terasa kita. Ya, nonton terus, karena singkat saja. 20-30 detik begitu. Nah, Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu ini mencemaskan kita. Mencemaskan kita. Yang namanya nalar dan otak kita, ya, generasi muda saat ini tentu dibingungkan, Bapak Ibu, terganggu oleh berbagai macam racun. Saya katakan racun yang berseliweran. Dan oleh karena itulah 1 Timotius pasal 4 ayat 16 menasehati kita. Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Apa maksudnya, Bapak Ibu? Penting bagi kita sebagai orang tua khususnya untuk dapat menjaga kemurnian ajaran Kristus. Itu penting bagi kita. Kewajiban kita, Bapak Ibu, sebagai pelindung, sebagai pendidik anak-anak generasi muda kita, untuk mendampingi mereka, untuk menolong mereka, memilih dengan cermat supaya tidak salah, supaya mereka tidak semakin jauh terjerumus. Sebenarnya ada banyak, Bapak Ibu, konten-konten rohani, konten-konten yang positif. Ada banyak sekali. Ya, kita harus mengarahkan mereka ke situ. Di gereja kita sendiri tidak kurang sebenarnya, Bapak Ibu. Di sekolah minggu ada video online, ada Zoom. Di remaja juga ada ibadah Zoom, di pemuda juga. Di perempuan ada PA online. Ada juga renungan tengah minggu. Ada juga ibadah-ibadah online. Nah, sebenarnya tidak kurang, Bapak Ibu. Hanya saja kadang-kadang kita nggak peduli, itu loh masalahnya. Kita nggak peduli. Makanya saya seringkali mengingatkan di dalam grup, ada kebaktian pemuda, remaja, ada kebaktian sekolah minggu. Mari para orang tua, dampingi anak-anak, dorong anak-anak. Supaya apa? Supaya anak-anak itu tidak terus diracuni oleh konten-konten yang negatif. Tetapi mereka mendapatkan, Bapak Ibu, penyeimbangan, konten-konten yang positif, konten-konten rohani yang membangun. Mari kita dorong anak-anak kita, Bapak Ibu, ya, supaya mereka itu punya HP, pegang HP, tetapi tidak terkontrol. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Oleh karena kita enggan, oleh karena kita tidak peduli atau kita kurang peduli kepada anak-anak kita. Sangat menyedihkan.
jika anak-anak kita yang masih sangat muda belia itu, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, ya, menjadi korban. Gara-gara kita nggak tahu tentang medsos ini, gara-gara kita nggak mau peduli. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, mari ya kita berharap bahwa kita ini menjadi pengguna media sosial, pengguna internet yang bijak. Kemajuan-kemajuan dalam dunia digital atau yang namanya transformasi digital itu ya harus membawa sesuatu kebaikan, bukan sesuatu yang negatif, tetapi yang positif dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhan, Allah yang maha baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang telah menegur kami, yang telah menasehati dan mengingatkan kami Tuhan akan pentingnya kami menjadikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan kami menghadapi yang namanya perubahan tantangan zaman, kemajuan dunia informasi digital, bahkan transformasi digital ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kepada kami kemampuan secara khusus untuk dapat mempersiapkan anak-anak kami, generasi-generasi muda. Biarlah dengan sikap peduli kami Tuhan, kami dapat mengarahkan generasi muda, anak-anak kami semuanya untuk tidak larut di dalam kesesatan, tetapi membekali mereka dengan hal-hal yang baik berdasarkan kebenaran, sehingga mereka boleh menjadi generasi yang handal di tangan Tuhan, menjadi anak-anak yang sungguh dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, meteraikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, sekali lagi kita diingatkan bahwa firman Tuhan adalah dasar bagi kita untuk memilah-milah konten dalam transformasi digital saat ini. Biarlah kita boleh menjadi pengguna internet yang semakin bijak. Dan biarlah kita tidak lupa bahwa satu-satunya tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Biarlah itu selalu menjadi kerinduan kita. Mari kita akan tanggapi firman Tuhan dengan menyanyikan satu lagu pujian, Menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
Bapak Ibu, mari bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat kita kembali mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan sebagaimana pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita arahkan dan tengadakan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Kristus Tuhan mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai saudara-saudari dari segala bencana, penyakit, dan mara bahaya, mulai dari sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Selalu ingat untuk mematuhi protokol 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak satu dengan yang lain. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.